Ternyata rumornya benar, si langit pemilih sekali, dan sangat dingin. Tidak seperti karakternya di film-film yang selalu lembut. Padahal aku sudah senang bisa berlama-lama lihat wajah tampannya dari dekat. Iya. Aku sampai malu disuruh keluar sama stylistnya. Tapi kamu merasa dia memperlakukan stylistnya beda nggak sih? Sejak masuk tadi aku lihat pandangannya tidak pernah pindah dari wanita itu. Nggak heran sih, perempuan itu memang sangat cantik. Kamu dengar ya, perempuan itu bukan sembarang stylist, dia adalah desainer baru yang dipilih khusus sama CEO kita. Jadi stylistnya langit pun pasti sudah diatur, secara aktor itu kan sangat pemilih. Dan wanita itu dari segala sisi cocok menjadi stylist langit. Dari rumor yang aku dengar, dia adalah adik kandung Pak Foster lulusan Universitas Fashion ternama di Italia. Oh, pantesan. Dua wanita yang disuruh keluar dari ruang rias langit tadi sibuk bergosip di luar studio. Awalnya mereka sempat kecewa karena dikeluarkan, tapi kemudian asyik bergosip. Mereka tidak sadar ada yang mendengar mereka. Tak jauh dari mereka berdiri dua laki-laki tinggi besar dengan badan atletis yang proporsional, dan satu lagi wanita tinggi berambut sebahu ala-ala polwan. Wajahnya cukup cantik, tapi tidak begitu berharisma. Tipe-tipe wajah yang gampang dilupa. Salah satu dari kedua wanita yang bergosip itu menyadari kehadiran mereka. Hei, apa perusahaan kita mengundang selebriti lain menjadi model? Wajah perempuan yang dikuncir dua tersebut terpaku melihat dua laki-laki yang berdiri dengan jarak kira-kira 4 meter di depan mereka. Dan pandangannya berhenti ke salah satu dari lelaki itu, lelaki berjaket jeans yang menurutnya sangat tampan dan mendominasi. Pria itu bisa jadi saingan langit. Ya Tuhan, lihat wajahnya. Tampan sekali. Wanita itu bahkan berseru kuat saking senangnya. Sesaat kemudian lelaki yang satunya, yang hanya mengenakan kaos hitam lengan panjang melangkah mendekati mereka. Maaf, kalian tahu kapan pemotretan langit selesai? Aldo. Pria yang bertanya itu adalah Aldo. Yang pakai jaket jeans tentu saja Gara. Dan wanita berambut ala-ala polwan itu Lani. Kedatangan mereka ke sini untuk menemui langit. Mereka dengar ia ada pemotretan di kantor ini dari resepsionis agensi sang aktor. Tapi Gara merasa terganggu saat mendengar dua wanita itu bergosip. Jelas ia tahu mereka menggosipkan Mariam, kekasihnya. Karena mereka sempat menyebut perempuan yang mereka gosipkan adalah adik kandung Foster. Siapa lagi kalau bukan Mariam? Memangnya Foster punya adik kandung yang lain? Dan entah kenapa Gara merasa kesal. Langit. Mariam jadi stylist langit. Ia jadi ingin lihat bagaimana cara Mariam bekerja. Gara, ada masalah? Tanya Lani. Gara menggeleng datar, tak menatap langit sedikit pun. Jadi kalian temannya langit? Kebetulan pemotretannya baru dimulai, mungkin sekitar 1 jam lagi baru selesai. Tapi kalau mau kalian bisa tunggu kok. Ucap salah satu dari kedua perempuan itu. Mereka tersenyum malu-malu. Aldo lalu mengeluarkan tanda pengenalnya. Kami dari Departemen Kepolisian, katanya tegas. Tentu membuat si dua perempuan kaget seketika. Sikap mereka langsung berubah hormat. Polisi. Bisakah kami masuk? Ini penting. Kami tidak bisa menunggu selama itu. Harap kalian bisa bekerja sama. Kata Aldo lagi. Baik, ayo saya bawa ke dalam Pak. Ucap wanita itu segan. Lalu dibukanya pintu studio pemotretan dan mempersilahkan Aldo, diikuti Gara dan Lani masuk ke dalam. Lani sempat melemparkan tatapan tidak sukanya pada kedua wanita itu hingga membuat mereka menunduk takut-takut. Begitu tiba di dalam,
Mereka langsung jadi perhatian beberapa kru yang bebas kerja. Termasuk Matthew yang berdiri bersama Dimas. Matthew mengernyitkan dahi, ia berjalan mendekati Gara. "Gara, ada apa kesini? Mau bertemu Mari?" tanyanya langsung. Tapi sepertinya tidak, karena Gara datang bersama rekan kerjanya. "Bukan, kami ingin menemui pria itu," sahut Gara. Dagunya menunjuk langit yang sibuk melakukan pemotretan. Setelah itu matanya sibuk mencari-cari keberadaan Mariam. Tapi tidak mungkin kan ia bertanya ke Matthew, dia terlalu gengsi. "Oh, pasti soal kasus itu. Mariam cerita kau sedang menangani kasus penembakan yang terjadi di kediaman Langit," kata Matthew. Pandangannya berpindah-pindah ke Gara, Aldo dan Lani. "Kau bisa menunggu 10 menit? Setelah ini aku akan memberi kalian ruang," kata Matthew lagi. Gara mengangguk. Ia kembali menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan. "Kemana bocah itu? Tunggu sebentar." Lalu suara yang sangat ia kenal terdengar. Mariam nongol entah dari mana dan naik ke atas catwalk mendekati Langit. Menghentikan kegiatan para fotografer yang siap memotret. Mariam memperbaiki penampilan Langit yang menurutnya tidak cocok. Dan gadis itu tak tanggung-tanggung menyentuh leher, bahu, lengan bahkan membuka kancing kemeja paling atas yang dikenakan oleh Langit. Ia tidak sadar Gara ada dalam studio itu dan memperhatikan setiap gerak-geriknya. Gara cemburu? Jelaslah pria itu cemburu. Tapi ia berusaha menahan diri. Meski sudah merasa sangat kepanasan. Pekerjaannya memang begitu, dia tidak akan terpesona oleh aktor itu. "Kau tenang saja," bisik Matthew pelan di telinga Gara, seolah tahu apa yang Gara rasakan. Matthew sudah dengar dari Foster kalau Mariam dan pria itu sedang menjalin hubungan sekarang, jadi dia bisa mengerti perasaan Gara. Kalau yang di depan sana adalah Irene, ia juga pasti merasakan hal yang sama. "Bos, kau ingin minum?" tawar Aldo yang langsung mendapatkan tatapan tajam Gara. Aldo buru-buru menutup mulut, ingin tertawa tapi berusaha ia tahan. Wajah bosnya sekarang membuatnya merasa lucu. Masih ada Lani yang tidak merasa senang. Pertama Gara, kemudian ada Foster si raja bisnis dan laki-laki bernama Matthew yang dekat dengannya. Sekarang Langit. Kenapa Mariam bisa dengan mudahnya dengan semua laki-laki yang malah sulit digapai oleh banyak wanita itu? "Selesai, lanjutkan lagi mas bro. Semangat, semangat, seru Mariam berteriak ke sang fotografer. Teriakan kocaknya pun sukses membuat beberapa orang malah enggak. Bahkan Langit menahan senyum. Mariam sangat menghibur. Astaga gadis nakal itu, dia pikir ini hutan apa? Matthew menggeleng namun tertawa setelahnya. Jarang-jarang kan mereka mendapat hiburan seperti ini. Yang penting Mariam tidak mengacau saja saat dirinya sedang bekerja. Lagian Matthew tahu sekalipun sifat Mariam terkadang agak kekanakan, tapi dalam hal pekerjaan ia tergolong profesional. Kalimat-kalimat lucu yang kadang keluar dari mulutnya hanyalah bentuk sifat aslinya yang keluar secara refleks. Namun malah bisa mencairkan suasana. Setelah menunggu hampir 15 menit, akhirnya pemotretan Langit selesai juga. Dan sepanjang 15 menit itu pula Gara harus menonton Mariam mengatur penampilan aktor itu. Lama-lama dia kesal juga, cemburu pastinya. Gara menyadari ternyata dia tidak senang sekali melihat laki-laki lain dekat dengan kekasihnya. Sekalipun tidak ada apa-apa di antara mereka. "Dimas," Matthew memanggil Dimas yang berdiri di bagian tengah ruang studio. Pria itu berbalik. "Ke sini sebentar," Dimas menghampiri mereka. Ia langsung kenal begitu melihat Gara. "Mereka ingin bertemu Langit sebentar, kau bisa membawa mereka ruang gantinya?" tanya Matthew.
Langit sudah kembali ke ruangannya tadi bersama Maryam. Berganti baju dan riasan untuk pemotretan selanjutnya. Dimas berpikir sebentar, kemudian mengangguk. Lagian dia juga tidak bisa menolak karena kemungkinan besar kedatangan detektif muda dan rekan kerjanya tersebut berhubungan dengan kasus penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu di kediaman Langit. "Baiklah, ayo ikut aku," kata Dimas kemudian. "Kalau begitu pemotretan selanjutnya kita undur 1 jam, aku akan bilang pada kru dan fotografer," ucap Matthew. Dimas mengangguk. Kemudian ia berjalan diikuti Garra, Aldo dan Lani dari belakang. Tok tok tok. "Siapa?" Suara asing terdengar dari dalam ruangan tersebut. Bukan suara Maryam. Garra tahu jelas suara gadis itu seperti apa. "Aku, Dimas. Bisa aku masuk sebentar?" Tak butuh waktu lama pintu pun terbuka. Dibuka oleh salah seorang perempuan bermakeup tebal namun tetap enak dipandang. "Mbak Ririn, aku pengen model rambutnya dibikin naik begini. Biar cocok sama pakaiannya nanti." Di dalam sana Maryam asyik mengobrol dengan perempuan yang lain. Sementara Langit duduk di depan meja rias, wajahnya menghadap cermin membuat ia bisa dengan leluasa mengamati Maryam. Langit senang gadis itu menjadi stylisnya. Sangat cocok, apalagi Maryam tahu apa yang dia inginkan tanpa memberi penjelasan pada gadis itu. Langit makin merasa Maryam sangat menarik. Kenapa dia baru bertemu gadis itu sekarang? Andai saja dia sudah kenal gadis itu dari lama, pasti sekarang mereka sudah. "Langit," panggilan Dimas membuat Langit bergeming. Maryam dan wanita bernama Ririn yang asyik bercerita pun ikut menghadap ke arah datangnya suara. Pandangan Maryam kemudian bertemu dengan Garra. Gadis itu jelas kaget. Jelas langsung senang, namun tidak melakukan apa-apa seperti menghambur ke pelukan Garra, atau menyerukan nama laki-laki itu dengan heboh. Padahal Maryam tidak tahu bahwa sekarang Garra sedang menunggu dia menyebut nama pria itu dan menghambur seperti biasa agar si aktor terkenal itu tahu mereka ada hubungan. Sayang sekali Maryam tidak melakukannya, membuat Garra merasa gondok. Apalagi Maryam pura-pura tidak kenal mereka di depan yang lain. Wajah Garra sedatar balok. Jangan lupa ada Lani di dekatnya yang membuat senyuman di wajah Maryam menghilang. Kenapa tuh perempuan pakai ikut-ikut Garra sih? Bikin kesal saja. Tim dari Departemen Kepolisian ingin bertemu denganmu, kata Dimas. Langit langsung melirik ke arah berdirinya Garra dan rekan-rekannya. Pria itu ikut berdiri. Maryam mengikuti langkah Langit mendekati Garra dan yang lain. Ia dan Lani saling melemparkan tatapan tidak suka, sedang saat menatap Aldo dan Garra, Maryam malah menunjukkan senyuman lebarnya. Lani mendengus, Maryam hari ini berhasil membuatnya merasa tersiingi. Dari cleaning service naik posisi sebagai desainer dan stylist dari aktor terkenal sekelas Langit, siapa yang tidak iri coba? Dibandingkan dengan dia yang cuma polisi biasa, dari keluarga biasa-biasa pula. "Siang, apa kami bisa mengganggu waktumu sebentar?" Lani angkat suara menatap Langit. Langit tidak menjawab, hanya terus menatapnya. "Kami berhasil meringkus si penembak, tapi dalam perjalanan ke sini dia meninggal bunuh diri. Tapi kami menemukan sesuatu dan perlu meminta keteranganmu," tambah Lani. Langit dan Dimas saling berpandangan. Maryam di belakang terlihat, berarti dia bebas kemanapun sekarang. "Silahkan duduk," kata Langit kemudian. Wajahnya tetap datar. "Sebelumnya, bisakah kau mengeluarkan orang-orang yang tidak berkepentingan di sini?" "Hanya sebentar," kata Lani lagi. Matanya menatap lurus ke Maryam, tatapannya tajam, jelaslah Maryam merasa wanita itu mau mengusirnya. Tuh perempuan betul-betul cari gara-gara ya sama dia. Ririn si penata rias dan Sumi,
Asisten Maryam yang sadar diri cepat-cepat berjalan keluar. Mau tak mau Maryam juga mengikuti kedua perempuan itu melewati Garra sambil memberi tatapan kesal ke Lani. Tunggu saja, dipikir dia nggak bisa balas apa. Maryam, kau tetap di sini. Garra dan Langit mengatakan kalimat yang sama dalam waktu bersamaan. Jelaslah langkah Maryam langsung terhenti. Dia merasa lucu bisa ada yang samaan begitu. Ci, yang sehati. Masih sempat-sempatnya lagi dia meledek mereka. Bukankah dia saksi? Tidak apa-apakan dia di sini? Kata Langit. Maryam ikut mengangguk setuju. Ia merasa senang Langit membantunya. Garra juga tidak mau dia pergi. Si Lani Doang yang sok berkuasa ingin mengusirnya. Untung Garra adalah kepala tim mereka. Garra, aku rasa dia tidak perlu di sini. Kau tahu gadis itu tidak pernah serius kan? Bagaimana kalau dia mengacau dan hanya mengganggu? Lani berbisik pelan di telinga Garra. Ingin rasanya Maryam mendorong jauh-jauh perempuan itu agar tidak dekat-dekat pacarnya. Astaga, tensinya naik karena tuh perempuan. Tidak apa-apa, dia tidak akan mengacau. Balas Garra. Tapi aku rasa, jangan mengaturku Lani. Kali ini pria itu menatap Lani tegas. Lani terdiam. Ia sampai malu karena suara Garra cukup kuat sampai didengar oleh yang lain. Garra membalikkan badan menghadap Maryam. Duduk di sana, titahnya menunjuk kursi kosong yang sedikit jauh dari sofa dengan dagunya. Maryam mengangguk senang lalu berjalan melewati Lani dengan dagu terangkat, menyombongkan diri. Maryam dilawan. Dan Langit yang melihat tingkah gadis itu tersenyum tipis, sangat tipis. Garra pun duduk berhadapan dengan Langit. Dimas, Lani dan Aldo tetap berdiri dekat mereka. Kau kenal orang ini? Garra menunjukkan gambar di ponsel yang dia ambil dari sakunya. Itu adalah gambar seorang laki-laki tua bersama Langit dan di belakang mereka nampak wajah lain yang berdiri sedikit jauh. Itu wajah si pelaku penembakan. Langit mengernyitkan dahi. Jadi orang itu bekerja dengannya. Namanya Rusli. Salah satu investor di agensiku. Tapi yang aku tahu sudah lama dia pindah ke luar negeri. Sekitar 2 tahun yang lalu. Kata Langit menjelaskan. Apa dia terlibat dengan kejadian di rumahku? Tanyanya kemudian. Garra tidak langsung menjawab. Kami belum tahu. Karena pembunuh bayaran itu sudah mati, kami kehilangan jejak. Kami akan segera menyelidiki orang ini dan memberi kabar padamu kalau menemukan sesuatu. Balas Garra serius. Langit mengangguk. Terima kasih. Katanya. Terima kasih juga untuk waktumu, kalau begitu kami pergi dulu. Garra berdiri, pandangannya berhenti ke Maryam. Berpikir sebentar, kemudian melangkah mendekati gadis itu. Aku pergi. Hanya 2 kata itu yang dia ucapkan. Bye-bye detektif ganteng, seru Maryam melambai-lambaikan tangannya dengan wajah ceria. Garra hanya tertawa kecil. Tapi begitu mengingat Maryam yang dekat-dekat dengan Langit waktu pemotretan tadi, senyuman di wajahnya menghilang seketika. Dia akan buat perhitungan nanti.